Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kelas 12 TKJ SMK Islam Batu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga ke depan dan setelah usai pembelajaran ini, ilmu yang kita pelajari berkah ya, dan semoga bermanfaat. Amin. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita untuk saat ini mempelajari materi router dan routing ya. Karena untuk menjadi seorang administrator jaringan, jadi paling sering diutak-atik adalah router dan routing ya. Oke, apa perbedaannya di sini ya? Kita bahas. Oke. Router itu mengacu kepada perangkatnya, mengacu kepada peralatannya. Sedangkan routing itu adalah konfigurasinya ya, cara settingnya. Jadi router itu diciptakan untuk menggabungkan dua daerah atau lebih yang berbeda. Tentu saja daerah apa? Yaitu daerah jaringan atau network ya. Yang berbeda apanya? Itu alamat jaringan ya, atau alamat subnet masknya. Itu nanti dari dua daerah yang berbeda itu digabung ya menjadi terkoneksi seperti itu. Yaitu perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya terkoneksi meskipun berbeda networknya, berbeda daerahnya. Oke, untuk perangkat yang saat ini banyak di pasaran, yaitu ada perangkat yang namanya Cisco, ada juga perangkat yang namanya Mikrotik ya. Oke, kita membahas secara umum tentang router dan routing ini. Oke, lanjut. Jadi fungsi router itu untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga user dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Proses koneksi tersebut yaitu dengan mendistribusikan IP address pada setiap komputer dalam jaringan, baik secara statis maupun dinamis, yaitu DHCP ya, Dynamic Host Configuration Protocol. Dua, fungsi router adalah mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan yang lain, di mana sistem kerjanya mirip seperti bridge ya. Kalau bridge itu lebih sifatnya ke LAN, kalau router itu bisa ke WAN ya, internet. Fungsi router yang lainnya adalah menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL, ini ya, Digital Subscribe Line, atau lebih dikenal dengan DSL router. Jadi untuk router saat ini sudah canggih anak-anak ya. Bisa disambungkan dengan menggunakan kabel maupun dengan teknologi wireless tanpa kabel. Dengan begitu, router dapat terhubung dengan semua perangkat komputer, laptop, maupun HP ya, atau gadget ya, yang masih berada dalam jangkauan. Oke, itu. Lanjut. Jadi jenis-jenis router ada router aplikasi, router hardware, dan router PC. Oke, router aplikasi beberapa yang terkenal di sini ada WinGate, WinProxy, WinRoute, Spygate, ya. Kemudian yang router hardware, nah contohnya Mikrotik gitu ya. Kemudian Cisco router. Nah, ini sudah
canggih saat ini ya routernya. Ada yang sudah berbasis access point juga. Oke, selanjutnya ada router PC. Jadi kita bisa setting, kita bisa melakukan konfigurasi pada personal komputer yang kita miliki. Nah, dengan spek minimal seperti ini, ya, jadi spek minimal ini disesuaikan dengan zamannya aja ya. Jadi jangan terlalu rendah juga karena router itu kerjanya berat. Oke, lanjut. Routing. Ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi, yaitu cara settingnya ya, konfigurasinya itu routing. Ya, tugasnya untuk memforward data, ya, memforward paket data dari asal ke tujuan. Oke, routing di sini ada dua, Nana, yaitu ada routing statis dan routing dinamis. Itu seperti apa? Sampai kita bahas ya. Oke, seperti ini. Jadi routing meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Oke, LAN maupun WAN ya. Oke, lanjut. Nah, paket-paket data itu dicatat dalam sebuah tabel dikenal dengan routing table atau tabel routing. Jadi router membuat sebuah tabel, ya, dikumpulkan data-data itu, ya. Kemudian router melaksanakan tugasnya, yaitu memforward paket-paket data tersebut sesuai dengan informasi yang valid, sesuai informasi yang ada di tabel routing tersebut. Contoh misalkan, oh ini email, kamu portnya di sini ya. Oh kamu web HTTP, portnya di sini ya. Oh kamu FTP, portnya di sini. Lewat sini, seperti itu dan selanjutnya. Oke, kemudian jadi routing itu ada dua ya, routing statis dan routing dinamis. Static routing adalah salah satu cara untuk membuat tabel routing secara manual. Static routing bersifat statik, tidak berubah-ubah dan disetting oleh administrator. Pada static routing, ya, atau routing statis, router tidak berbagi informasi routing, jumlah gateway-nya terbatas, routing tabel dibuat manual. Kemudian cara kerjanya menjadi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jaringan yang mengkonfigurasi router. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Jadi seorang administrator itu melakukan perintah ya dengan cara manual, anak-anak ya, bisa dengan perintah CLI ya, maupun yang berbasis GUI, Graphic User Interface, ataupun CLI, Command Line Interface ya. Oke, selanjutnya jenis routing dinamis. Nah, namanya dinamis, dynamic, adalah routing yang memanfaatkan suatu algoritma sehingga perangkat router dapat menentukan jalurnya sendiri secara otomatis. Jadi berbeda dengan yang statik tadi ya. Kemudian router berbagi informasi routing secara otomatis, jumlah gateway-nya lebih banyak ya, karena dia mencari sendiri ya, itu secara otomatis, dinamis. Kemudian routing tabel digunakan secara dinamik, membutuhkan protokol routing seperti RIP atau OSPF ya, atau BGP istilahnya. EGP ada BGP.
Oke, karena dinamis, dia kerja dari routernya menjadi berat ya. Oke, adapun routing dinamis seperti ini, ya ini di Cisco router seperti ini anak-anak. Untuk yang di mikrotik itu yang paling banyak digunakan OSPF ya, sama BGP ya, kalau tidak salah BGP. Tetapi kalian mempelajari OSPF itu sudah cukup. Oke, begitu ya. Lanjut. Keuntungan dan kekurangan router statis. Oke, keuntungannya, beban kerja dari router itu terbilang ringan dibanding yang dinamis tadi. Karena router hanya mengupdate sekali saja IP table-nya, IP table yang ada ya, tabel routingnya itu. Kemudian pengiriman paket data yang lebih cepat karena jalur-jalur PET sudah diketahui terlebih dahulu. Analisa kesalahan pada topologi jaringan lebih cepat diketahui. Nah, kerugiannya harus tahu semua. Kita harus tahu semua alamat IP yang akan dituju. Kemudian kita juga menentukan satu persatu hopnya. Nah, ini kalau tidak tahu caranya, bingung ya. Insya Allah nanti kalau kalian sudah tahu caranya, itu mudah. Oke, kemudian keuntungan dan kekurangan dari router dinamis. Ya, keuntungannya kita tidak susah-susah untuk nyeting sendiri ya, karena router itu sendiri yang otomatis yang mengerjakan, yang mikir seperti itu. Jadi tidak perlu mengetahui semua alamat networknya. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan saja. Jadi kita tidak perlu capek-capek ya, karena sudah kita setting dinamis semua router yang kita miliki di mungkin suatu instansi atau apa gitu ya. Tapi kalau statis satu-satu kita menentukannya, mengkonfigurasinya. Oke, kerugian ya, beban kerjanya lebih berat ya, karena dia harus berpikir sendiri ya, canggih lah gitu. Kemudian kecepatan pengenalan dan kelengkapan aplikasi terbilang lama ya, karena router harus membroadcast ke semua router yang lainnya sampai ada yang cocok. Nah, namun tidak terlalu lama lah karena kecepatan elektron kita tidak terasa ya. Jadi cepat lah ya. Jadi lambat, seperti apa lambatnya tidak terasa juga. Oke, seperti itu anak-anak. Kemudian ini istilah-istilah ada routing itu ya, insya Allah kalian paham ya. Oke, kita lanjutkan di penjelasan video secara teknis. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan ditanyakan apabila ada yang belum dipahami ya. Oke, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.